saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Pencuri menyatroni sebuah indekos di Pekanbaru. Satu unit motor yang terparkir di garasi, raib. Kemarau panjang mengakibatkan air waduk PLTA Koto Panjang Kampar susut 1 meter lebih. Akibatnya, turbin tidak bisa digerakkan hingga suplai listrik untuk warga terancam. Memperingati Hari Guru, sebuah sekolah taman kanak-kanak di Pekanbaru menggelar aneka lomba kreasi. Kegiatan diikuti seluruh murid yang berlangsung meriah. Kemarau panjang mengakibatkan air waduk PLTA susut sehingga tidak mampu menggerakkan turbin di PLTA Koto Panjang Kampar Riau. Elevasi air berada 1 meter di bawah batas terendah sehingga operasi pembangkit listrik terganggu. Manajer unit layanan PLTA Koto Panjang mengatakan bahwa adanya kenaikan inflow air yang masuk ke waduk PLTA Koto Panjang setinggi 18 hingga 20 cm beberapa waktu yang lalu. Namun turbin masih belum dapat difungsikan. Bila elevasi air waduk kembali normal, turbin akan kembali dioperasikan sehingga pasokan listrik bisa berjalan lancar. Meskipun elevasi air turun, pihak PLTA tetap membuka satu pintu waduk agar para petani keramba yang berada di sekitar waduk tetap mendapatkan suplai air yang cukup. Untuk kondisi saat ini memang turbin kita tidak operasi ketiga-tiganya karena mencapai elevasi terendah di posisi 73,5. Namun air tetap kita alirkan melalui pembukaan satu pintu spillway untuk mengairi di sisi hilir waduk, di mana di bawah ataupun di hilir waduk ini adanya kegiatan para petani keramba jaring apung. Juga kita mempertimbangkan dan berdasarkan prosedur yang ada itu harus dilakukan karena aliran air Sungai Kampar tidak boleh berhenti. Diketahui PLTA Koto Panjang merupakan salah satu sumber energi penting di Sumatera dengan memanfaatkan aliran Sungai Kampar untuk menggerakkan turbin listrik. PLTA Koto Panjang memiliki kapasitas 3 kali 38 MW yang menyuplai sekitar 10% kebutuhan listrik di Pulau Sumatera. Wilayah yang mendapat suplai listrik dari PLTA Koto Panjang meliputi Provinsi Riau, terutama daerah Kampar, Pekanbaru, hingga sebagian wilayah di Sumatera Barat. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Hari pertama operasi Zebra Lancang Kuning 2025, polisi tidak memberi sanksi tilang terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di Kampar Riau. Petugas memilih untuk melakukan sosialisasi bagi pengendara dengan memberi stiker atau aturan berisi tata tertib dan aturan lalu lintas di jalan raya. Operasi Zebra kali ini mengutamakan pendekatan persuasif bagi para pengendara agar mematuhi aturan saat berkendaraan. Setiap pengendara yang melintas di lokasi razia dihentikan petugas dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Ini kenapa kendaraannya jadi kayak gini nih modelnya? Nih belinya emang kayak gini modelnya. Helmnya mana? Mau kerja nggak? Iya mau kerja. Pengendara yang melanggar hanya diberi sanksi teguran agar tidak mengulangi kesalahan. Dalam razia kawasan Pasar Impres Bangkinang, petugas menemukan pelanggaran terbanyak adalah pengendara motor yang tidak memakai helm. Kasat Lantas Polres Kampar mengatakan, Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di jalan raya. Dari Satuan Lalu Lintas Polres Kampar melaksanakan Operasi Zebra Lancang Kuning tahun 2025 mulai tanggal 17 November sampai dengan 30 November tahun 2025.
Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, baik pengguna roda 2 maupun roda 4, untuk tetap mentaati peraturan berlalu lintas. Gunakan helm SNI dan jangan melawan arus. Operasi Pak, ya. Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 digelar serentak di seluruh kabupaten dan kota di Riau yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 November mendatang. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Kabel fiber optik yang semeraut di sejumlah kawasan mulai diperbaiki dan ditata rapi untuk keselamatan dan menjaga keindahan lingkungan di Pekanbaru Riau. Penertiban kabel fiber optik dilakukan karena banyak warga yang mengalami kecelakaan akibat kabel berseliweran di jalan. Menggunakan mobil derek milik Dinas Perhubungan, petugas menata kabel dengan baik. Sebagian kabel terpaksa dipotong, sedangkan yang menjulur hingga mengganggu arus lalu lintas diikat. Pada tahap awal, penertiban difokuskan di kawasan Jalan Arifin Ahmad dan Jalan Kartama dan sekitarnya. Penertiban akan terus dilanjutkan di semua ruas jalan dan permukiman. Nah, beberapa hari belakangan kita dapat laporan, dapat informasi ada beberapa orang warga kita yang mengalami insiden saat dikarenakan adanya kabel-kabel internet yang milik provider ini yang kurang tertata dan terkelola dengan baik sehingga mengganggu pengguna jalan. Nah, kemarin kami sudah kumpulkan para pelaku usaha dari Abjatel, dari Abji, dan PD-PD terkait. Kita sepakat untuk memulai hari ini. Pertama, melakukan perapian, merapikan kabel-kabel yang sudah terpasang di lingkungan ini agar pertama dia bisa lebih elok, lebih estetik. Pemkot mengimbau supaya pemilik kabel fiber optik agar memasang kabel sesuai ketentuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban umum. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau.